Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baiklah, kita lanjutkan lagi mata kuliah geometri. Pada pertemuan kelima ini kita akan membahas mengenai sudut pada segi banyak atau kita sebut dengan poligon. Oke, kita mulai saja. Yang pertama, anatomi dari poligon atau bisa kita sebut dengan ciri-ciri dari poligon. Bentuk geometri tertutup, jadi kuncinya tertutup, yang memiliki sisi-sisi berupa segmen garis disebut dengan segi banyak, asalkan masing-masing pihak memotong sisi lain pada titik ujungnya. Nanti saya jelaskan pakai gambar. Berikutnya, segi banyak diberi nama sesuai dengan banyak titik dan kemudian diberi nama yang sesuai untuk setiap titik secara berurutan dan berkelanjutan, baik searah jarum jam atau berlawanan jarum jam. Misalnya gini, kita punya sebuah poligon segi 5 atau segi banyak. Kemudian yang dikatakan dengan tertutup itu adalah wilayah yang terbentuknya nanti berupa wilayah yang tertutup. Ini terdiri dari segmen garis AB, segmen garis BC, segmen garis CD, kemudian segmen garis DE atau ED, atau kamu boleh tulis ED, DC, CB, BA gitu ya. Kemudian misalnya kalau kita punya segmen garis AB, puncaknya titik ujungnya pada A sama B. Lalu kalau BC kemudian kita satukan, dia bertemu di B, bertemu di A, EA bertemu di A. Jadi A, B, C, D, E itu adalah pertemuan dari titik-titik ujungnya. Oke, kemudian penamaannya boleh dikasih nama searah jarum jam atau berlawanan jarum jam. Misalnya namanya A, B, C, D, E. Atau mulainya E, D, C, B, A. Itu juga tidak masalah, asalkan dia berurutan dan berkelanjutan. Oke, berikutnya adalah bagian dari poligon. Yang pertama disebut dengan sisi. Misalnya saya punya segi 5. Yang dikatakan sisi itu adalah AB, BC, CD, DE, AE. Jadi banyaknya sisi sama dengan banyaknya sebutannya. Misalnya segi 5 berarti sisinya 5, segi 6 berarti sisinya 6. Oke, apa-apa aja berarti AE, ED, DC, CB, BA. Lalu kalau kamu mau nulis AB juga boleh, AB, BC, CD, DE, EA, itu tidak masalah. Berikutnya ada namanya sudut dalam atau interior angle. Jadi sudut dalam itu banyaknya sebanyak sisinya. Kalau sisinya 5 berarti sudut dalamnya juga ada 5. Misalnya seperti ini. Saya kasih nama ini sudut 1, sudut 2, sudut 3, sudut 4, sudut 5 gitu ya. Berikutnya lagi ada namanya puncak atau kita sebut dengan istilahnya vertex. Puncak itu adalah pertemuan dari titik-titik ujung dari ruas garisnya. Berarti ada 5 A, B, C, D, E. Itu disebut dengan puncak. Berikutnya lagi ada namanya diagonal. Suatu ruas garis yang terhubung dari titik-titik sudut yang tidak berdekatan. Ingat ya, tidak berdekatan dari suatu poligon disebut diagonal. Jadi yang jadi kata kuncinya dia tidak berdekatan. Lalu kalau kita lihat di gambar, misalnya saya punya segi 5 A, B, C, D, E. Sekarang kalau saya punya patokan titik A, jadi yang dikatakan diagonal adalah dari A ini kita bisa membuat sebenarnya 4 garis, A ke E, A ke D, A ke C, A ke B gitu ya. Karena B dengan E itu titiknya berdekatan dengan A, maka AE dengan AB tidak dikatakan diagonal. Jadi yang dikatakan diagonal itu kalau titiknya tidak berdekatan. Berarti kalau titik A itu titik A berarti bisa dihubungkan dengan D, bisa berhubungkan dengan C. Berarti kalau kita buatkan diagonalnya nanti ada AC, ada AD, kemudian ada dari B, BD, BE, lalu EC. Jadi banyak diagonalnya nanti ada 5.
Berikutnya lagi kita punya teorema gimana cara menentukan banyaknya diagonal. Jika suatu segi banyak memiliki n sisi, maka diagonal yang dapat ditarik adalah setengah n dalam kurung n kurang 3. Oke, gimana cara kita membuktikannya? Nanti dari gambar ini misalnya segi 5, kita punya titik patokan di titik A misalnya. Jadi dari titik A itu kan sebenarnya ada berapa garis yang bisa kita lukis? AE, AD, AC, AB, berarti ada 4 garis ya. Untuk mendapatkan rumus ini, pembuktiannya kita coba buktikan dulu. Misalkan poligon dengan n sisi. Sekarang anggaplah sisinya itu 5 karena saya pakai poligon sisi 5 gitu ya. Lukis garis dari titik manapun. Misalnya saya lukis dari titik A. Misalkan dari titik A ke n kurang 1 titik yang lain sehingga terbentuk n kurang 1 garis. Maksudnya gini, kan titik kita kan ada 5. Kemudian titik A udah kita pakai. Berarti titik yang awal itu 5 dikurang 1. Berarti jadinya 4 kan, B, C, D, E. Maka rumusnya n kurang 1. Jadi kita simbolkan dengan n kurang 1. Kemudian jumlah ini juga termasuk garis yang bertepatan dengan sisi AB dan AE atau yang berdekatan gitu ya. Jadi kan diagonal itu dia syaratnya tadi tidak boleh berdekatan. Berarti A ke B sama A ke E titiknya berdekatan dengan titik A. Maka AE dengan AB itu tidak dihitung garisnya. Berarti kita kurangi 2. Awalnya kita punya garis sebanyak n kurang 1. Lalu kita kurangi lagi 2. Maka ketemu garis n kurang 3. Berarti banyak garisnya sebanyak n kurang 3. Kita udah punya garis sebanyak n kurang 3. Jadi nanti berapa banyak diagonalnya? Sebanyak n kurang 3. Misalnya kalau segi 10 berarti 10 kali 10 dikurang 3. Berarti kalau seginya 5 tadi berarti 5 dikali 5 dikurang 3. Berarti hasilnya 10. 10 itu maksudnya misalnya gini, dari A ke D, dari A ke C itu udah 2. Berarti kalau dari E ke B, E ke C itu juga udah 2. Berarti kalau dari D ke A, D ke B itu juga udah 2. Nah, tapi hati-hati kalau dari D ke A tadi udah ada juga garis A ke D. D ke A sama A ke D itu terhitung 2 kali. Jadi misalnya gini, kalau saya ambil contoh saja misalnya dari A. Kalau dari A berarti kita bisa lukis dari A ke D sama A ke C. Kalau kita lukis dari E berarti kita bisa membuat EB sama EC, berarti ada 2. Kalau kita mulai dari D, kita bisa buat DA sama DB. Kemudian kalau kita mulai dari C, berarti kita punya CA sama CE. Kalau kita lukis dari B, kita mulai dari BE sama BD. Coba perhatikan dari sini saja kita udah temukan 2 garis yang beririsan. Ini di sini udah ada AD, di sini juga ada DA, berarti dibuang 1. AC juga udah ada, CA buang. EB juga ada, kemudian BE ada, buang yang BE-nya. Berarti EC dengan CE sama, buang. Berarti berikutnya DB sama BD berarti buang 1. Berarti banyaknya berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi karena ada garis yang beririsan, maka rumusnya dibagi dengan setengah. Karena ada 2 kali nanti. Jadi dapat kita simpulkan rumusnya menjadi setengah N dikali N kurang 3. Oke, itu bunyi teorema dari banyaknya diagonal. Oke, saya lanjut berikutnya. Poligon cembung dengan poligon cekung.
Apa sih yang dikatakan poligon cembung? Sebuah segi banyak dikatakan cembung jika tidak ada diagonal berupa garis di luar segi banyak. Itu yang perlu diingat ya. Tidak ada diagonal berupa garis di luar segi banyak. Misalnya kalau digambar kayak gini, kita punya segi 4 misalnya. Berarti diagonalnya ada 2. Jadi diagonal ini semuanya terletak di dalam poligon. Maka itu dikatakan dengan poligon cembung. Kemudian poligon, oh ini bukan cembung ya, ini cekung ya. Poligon cekung, sebuah segi banyak dikatakan cekung jika setidaknya salah satu diagonalnya berupa garis yang tidak tertutup oleh segi banyak. Berarti maksudnya ada sebuah diagonal yang berada di luar poligon itu. Misalnya gini, kalau kita punya poligon bentuknya seperti ini, sekarang kalau kita ambil titik pojoknya A, berarti diagonalnya A ke D sama A ke C. Kalau A ke B sama A ke E, B dengan E titiknya berdekatan, berarti bukan dihitung dengan diagonal. Maka A ke D berada di dalam poligon, sementara A ke C berada di luar poligon. Maka kalau salah satu diagonalnya berada di luar poligon, maka dikatakan poligon itu cekung. Oke, saya lanjutkan. Berikutnya lagi ada klasifikasi segi banyak. Nama segi banyak dan jumlah sisinya. Saya rasa ini kamu udah paham. Segi 3 berarti 3, segi 4 berarti 4 sisi. Segi 5 berarti 5 dan seterusnya. Jadi penamaannya sesuai dengan banyak sisinya. Oke, berikutnya lagi ada namanya definisi poligon memiliki bagian yang sama dalam ukurannya. Misalnya gini, poligon sama sudut atau sudut yang sama. Segi banyak yang memiliki ukuran sudut di setiap sudutnya adalah sama. Contohnya apa? Persegi panjang. Setiap sudutnya itu mempunyai ukuran yang sama besar. Kemudian ada poligon sama sisi. Segi banyak di mana setiap sisinya memiliki panjang yang sama. Misalnya contohnya belah ketupat. Ini misalnya sisinya sama panjang, tapi sudutnya tidak sama besar. Kemudian berikutnya ada poligon beraturan. Poligon beraturan itu segi banyak yang memiliki sudut yang sama besar dan sisi yang sama panjang. Misalnya kalau sekarang misalnya persegi, atau nanti segi 5 yang beraturan, segi 6 beraturan. Jadi intinya sudutnya sama besar, sisinya sama panjang. Oke, berikutnya sudut dari sebuah segitiga. Misalkan saya punya segitiga A, B, C dan sudut dalamnya adalah sudut 1, sudut 2, sudut 3. Maka sudut 1 ditambah sudut 2 ditambah sudut 3 itu totalnya 180 derajat. Oke, kita lakukan bukti sederhana saja. Misalnya kita gambar lagi segitiganya A, B, C, D. Sekarang saya buat garis yang sejajar. Misalnya saya tarik garis lurus yang melalui sudut 1 dengan sudut 2, itu saya kasih nama M. Lalu saya buat garis yang melalui puncak segitiganya sejajar dengan garis M. Saya sebut dengan garis K. Kalau ada dua garis sejajar dan dipotong oleh sebuah garis transversal, maka sudut dalam berseberangannya adalah sama besar. Coba lihat ini. Oke, sudut 2 yang warna hijau itu sama nilainya dengan sudut 2 yang warna hitam. Kenapa? Karena sudut ini adalah sudut dalam berseberangan. Kemudian sudut 1 juga sama dengan 1. Setelah itu kalau ini adalah sudut yang atau berpelurus, berarti sudut 1 tambah sudut 3 tambah sudut 2 adalah 180. Karena kita udah punya teorema sebelumnya, kalau berpelurus itu jumlah sudutnya adalah 180 derajat. Oke, berikutnya saya lanjutkan lagi teorema. Jumlah dari ukuran sudut segitiga adalah 180 derajat.
Oke, itu yang sudah kita bahas tadi. Misalnya kita buktikan dengan format 2 kolom sekarang. Diketahui segitiga ABC, maka buktikanlah sudut 1 tambah sudut 2 tambah sudut 3 itu 180 derajat. Oke, buktinya melalui titik B, kita lukis dulu segitiganya. Oke, melalui titik B dilukis garis K yang sejajar AC. Oke, kita lukis dulu. Ini garis K yang sejajar dengan AC. AC ini kalau kita perpanjang itu kita sebutlah dengan garis M. Lalu kita lukis garis K sejajar dengan AC atau sejajar dengan garis M. Kemudian dari sini bisa kita simpulkan sudut sudut 4 ditambah sudut 2 ditambah sudut 5 180 derajat karena ini berpelurus gitu ya. Setelah itu langkah ketiganya sudut 1 sama dengan sudut 5. Kenapa sudut 1 sama dengan sudut 5? Jika ada dua garis sejajar dipotong oleh garis transversal, maka sudut dalam berseberangannya adalah sama besar. Berarti 1 dengan 5 sama besar, 3 sama 4 sama besar. Berikutnya kita lakukan proses substitusi. Berarti karena sudut 1 sama dengan 5, berarti 5-nya bisa diganti dengan 1. Kemudian 3 dengan 4, 4-nya diganti dengan 3. Maka kita dapatkanlah sudut 1 ditambah sudut 2 ditambah sudut 3 itu 180 derajat. Oke, berikutnya korolari. Jadi korolari ini apa sih? Suatu teorema yang berkaitan erat dengan teorema yang telah dibuktikan sebelumnya. Berikutnya kita lanjut lagi. Ada beberapa korolari. Yang pertama, ukuran sudut segitiga sama sisi adalah 60 derajat. Ini tidak perlu kita buktikan lagi. Kemudian sebuah segitiga mungkin memiliki paling banyak satu sudut siku-siku atau satu sudut tumpul. Itu tidak perlu juga kita buktikan. Kemudian sudut-sudut pada suatu segitiga siku-siku adalah saling berpenyiku. Oke, kita lanjut teorema. Jika dua sudut dari sebuah segitiga kongruen terhadap dua sudut pada segitiga lain, maka sudut-sudut yang tersisa juga kongruen. Maksudnya seperti ini. Kalau saya gambarkan, misalnya kita punya segitiga, dua segitiga yang kongruen, misalnya ABC sama XYZ. Kalau dua sudut pada segitiga pertama dengan segitiga kedua itu adalah kongruen, maka sudut yang lainnya pasti kongruen. Maksudnya kayak gini, kalau sudut C kongruen dengan sudut Z, sudut B kongruen dengan sudut Y, otomatis sudut A akan kongruen dengan sudut X. Nah, itu maksud teoremanya. Sekarang gimana cara kita menjelaskannya? Misalnya kayak gini. Sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C itu 180 derajat. Kemudian sudut X ditambah sudut Y ditambah sudut Z sama dengan 180 derajat juga. Tadi kita dapatkan sudut C sama dengan Z, B sama dengan Y. Maka kalau kita lanjutkan, kalau ini kita kurangkan, karena sudut B sama dengan Y, berarti ini kalau dikurangkan habis. Kemudian C sama dengan Z ini juga habis. 180 kurang 180 berarti 0. Sudut A dikurang sudut X sama dengan 0. Berarti sudut A sama dengan sudut X. Nah, kayak gitu kita menemukannya. Oke, berikutnya kita lanjut lagi sudut luar pada segitiga. Definisinya adalah sudut-sudut yang berdekatan dan berpelurus terhadap sudut-sudut dalam di setiap puncak. Maksudnya gini. Oke, misalnya sudut luar pada segitiga. Kalau misalnya sudut 1, sudut 2, sudut 3 itu adalah sudut dalam. Kemudian yang dikatakan sudut luar itu yang ini. Sudut 4, 5, 6 ini kan berpelurus dengan 1 berpelurus dengan 4, 1 berpelurus dengan 6. Kemudian 1 dengan 5 ini bertolak belakang. Jadi
Kalau sudut dalam berarti di daerah yang tertutup ini. Jadi kalau garis ini kita perpanjang, maka kita bentuk misalnya di A ini kan ada 4 angka ya, berarti 1 tuh disebut dalam, 4, 5, 6 berarti disebut sudut luar. 1 berdekatan dengan 4, 1 berdekatan dengan 6 gitu ya. Begitu juga untuk 2, 3, maka yang sudut selain warna merah ini disebut dengan sudut luar. Oke, berikutnya saya lanjut teorema. Ukuran dari sebuah sudut luar segitiga adalah sama dengan jumlah dari ukuran dua sudut dalam yang tidak berdekatan. Maksudnya seperti ini. D itu disebut dengan sudut luar karena ABC dalam. Jadi sudut D itu akan sama nilainya, berarti D itu sama nilainya dengan sudut C ditambah dengan sudut B. Jadi kalau kita baca ukuran dari sudut luar segitiga, maksudnya sudut D adalah sama dengan jumlah dari ukuran dua sudut dalam yang tidak berdekatan. D itu dekatnya dengan A, berarti yang tidak berdekatan adalah C dengan B, maka sudut D itu akan sama dengan sudut C ditambah dengan sudut B. Oke, misalnya gini, sudut A tambah sudut B tambah sudut C 180 derajat. Kemudian sudut D ditambah sudut A kan juga 180 derajat karena ini kan berpelurus. Kalau ini kita eliminasi, kita habiskan, berarti 180-nya habis, A-nya habis, berarti sisa B, C dikurang D. Berarti D itu sama dengan sudut B tambah dengan sudut C. Oke, berikutnya lagi teorema. Ukuran sudut luar dari sebuah segitiga adalah lebih besar dari ukuran setiap sudut dalam yang tidak berdekatan. Oke, ini kelanjutan dari yang tadi. Maksudnya sudut D kan sudut luar, berarti sudut D itu pasti lebih besar daripada sudut C saja, atau D pasti lebih besar daripada sudut B saja. Kalau teori sebelumnya D itu sama dengan B tambah C. Sekarang D lebih besar daripada C, atau D itu lebih besar daripada B. Oke, saya lanjutkan. Teorema berikutnya, jumlah ukuran dari sudut-sudut dalam sebuah poligon yang memiliki n sisi adalah 180 dikali dengan n dikurang 2. Berikutnya, kalau mau kita buktikan, diberikan sebuah segi banyak n, di mana n-nya besar sama 3, akan dibuktikan jumlah sudut dalam dari segi banyak yang memiliki n sisi adalah 180 dikali n kurang 2. Oke, kita buktikan. Buktikannya dengan cara induksi. Untuk n sama dengan 3, berarti n-nya ganti ke sini. Berarti 180 dikali 3 kurang 2, berarti 180 kurang 1, 180. Berarti nilainya benar. N sama dengan K, ganti N-nya sama dengan K, kita asumsikan nilainya benar. Akan ditunjukkan N sama dengan K tambah 1, sehingga 180 yang N yang awal di sini tadi kita ganti dengan K tambah 1, berarti K tambah 1 kurang 2 adalah benar. Karena untuk N sama dengan 3, jumlah sudut dalamnya adalah 180, dan untuk N sama dengan K, sudut dalamnya 180, K kurang 2, berarti kalau ini kita tambahkan, berarti jadinya 180 K kurang 2, ini jadinya 180 K kurang 2 ditambah 1. Ini kita keluarkan 180 nya, maksudnya kayak gini. Kalau saya keluarkan 180 nya, berarti kan sisa di sini K ditambah 2. Ini kalau kita keluarkan ditambah dengan 1. Jadi kalau ini kali ke sini sama bentuknya dengan awal lagi. Oke, berikutnya ini 180 K tambah 1 dikurang 2, berarti jadinya 180 K tambah 1 dikurang 2. Teorema berikutnya, jumlah ukuran sudut luar dari apapun adalah 360 derajat.
Oke, maksudnya kayak gini. Kita buktikan misalnya pada setiap titik jumlah sudut dalam dan luarnya adalah 180. Contohnya misalnya gini, kalau di titik 1 sudut dalam ini ditambah sudut luar kan harusnya 180. Di sudut 2 juga kayak gitu, kalau sudutnya 2 dalam tambah luar itu 180 derajat, dan seterusnya. Misalnya kalau sudut 3 kayak gitu juga sampai sudut N. Jadi kalau kita jumlahkan semuanya, jumlah sudut dalam ditambah sudut luarnya adalah 180 dikali sebanyak n-nya atau sebanyak titiknya. Kalau titiknya 10 berarti 180 kali 10. Berikutnya kita substitusikan. Jadi jumlah sudut dalamnya kita udah punya pada teorema sebelumnya adalah 180 dikali n kurang 2 ditambah jumlah sudut luar sama dengan 180 kurang n. Ini kita kali ke dalam, jadinya 180 n dikurang 360. Kemudian jumlah sudut luar sama dengan 180 n. 180 n nya habis, berarti jumlah sudut luarnya adalah 360 derajat. Jadi terbukti teoremanya bahwa jumlah ukuran sudut luar dari apapun adalah 360 derajat. Oke, berikutnya untuk segi banyak beraturan, sudut luar itu rumusnya 360 bagi n, sudut dalam adalah 180 dikurang dengan sudut luar. Karena teorinya tadi sudut dalam ditambah sudut luar itu adalah 180. Oke, contohnya carilah ukuran masing-masing setiap sudut dalam dan sudut luar dari segi 10 beraturan. Ada dua cara pengerjaan. Yang pertama menggunakan konsep rumus tadi. Sudut luar rumusnya berarti 360 bagi n, karena n nya 10 berarti 360 bagi 10 sama dengan 36. Sudut dalam itu sama dengan 180 dikurang sudut luar, berarti dapatnya 144. Itu cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua, kita ingat lagi jumlah sudut dalam tadi kan 180 dikali n kurang 2, karena n nya 10 berarti 180 dikali 10 dikurang 2, berarti jawabannya nanti adalah 1440. Sudut dalam berarti 1440 dibagi 10 berarti sama dengan 144. Maka sudut dalam dan sudut luar harus berpelurus, maka sudut luarnya 180 dikurang 144 sama dengan 36. Oke, kamu pilih cara yang mana terserah, tapi rasanya lebih gampang cara yang pertama. Oke, menggunakan rumus yang sudah ada. Oke, untuk pertemuan kelima ini pada mata kuliah geometri ini saya cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan kamu mengerti. Saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.